Tenanglah, malam ini bukan malam yang biasa. Dia datang dengan keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Angin tak hanya membawa dingin, tapi juga pesan dari dimensi terdalam dirimu. Bukan suara orang lain yang akan menggetarkan hatimu kali ini, melainkan bisikan lembut dari sesuatu yang sudah lama tinggal di dalam dirimu. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun selalu ada bersama napas pertamamu. Aku adalah ruhmu, penjaga sunyi dalam tubuhmu yang sibuk. Saksi dari semua kegelisahan yang kamu sembunyikan di balik senyuman pura-pura. Pendamping sejatimu sejak awal penciptaan hingga akhir perjalanan. Aku tidak datang untuk menuntutmu. Aku datang untuk membangunkanmu. Karena terlalu lama kamu tidur dalam ilusi dunia. Dan terlalu lama kamu mencari kekuatan di luar dirimu. Padahal, kekuatan sejati itu bukan di luar sana, melainkan di balik dadamu yang sunyi, di balik air matamu yang tak terlihat orang lain, di dalam getaran hatimu yang masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan malam ini, aku datang bukan membawa pujian, tapi membawa sebuah ujian. Ujian yang lembut namun tajam. Ujian yang diam namun mengguncang. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu ingin semuanya segera berubah. Aku tahu kamu telah memberi banyak, tapi merasa menerima terlalu sedikit. Namun justru karena itu aku datang. Karena aku ingin mengajarkanmu bahwa yang paling besar justru sedang menanti. Tepat setelah malam ini, kamu mampu bertahan. Jika kamu bisa melewati malam ini dengan hati yang tetap hidup, jika kamu bisa bertahan meski semua terasa mengguncang, maka besok akan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hadiah besar, bukan hanya uang, tapi juga kemerdekaan dari belenggu yang selama ini membuatmu merasa kecil. Malam ini adalah malam penyelarasan. Malam di mana kamu diundang bukan untuk mengemis kepada dunia, tapi untuk duduk bersama ruhmu sendiri dan berkata, "Aku siap, ujilah aku bertahan." Karena hanya yang mampu bertahan malam ini, yang akan diberikan hadiah esok hari. Sebuah hadiah yang membuat semua orang tercengang. Sebuah rezeki yang datangnya seperti hujan tiba-tiba di musim kemarau. Sebuah kejutan yang tidak berasal dari usaha semata, tapi dari keberanian untuk tetap selaras meski sedang terluka. Jadi sebelum kamu lanjutkan mendengar pesan ini lebih dalam, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, pejamkan matamu, dan katakan dalam hatimu, aku izinkan diriku menerima keajaiban besok pagi. Asal malam ini, aku tidak menyerah. Dan jika kamu merasa pesan ini seperti suara yang kamu rindukan, jika kamu merasa ini bukan sekadar konten biasa, tapi panggilan dari jiwamu sendiri, maka tolong, jangan hanya diam. Berikan cinta kecil kepada perjalanan ini. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu sedang tersentuh. Tekan tombol berlangganan sebagai bentuk kesediaanmu untuk hidup selaras dengan ruhmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap bisikan yang datang dari dalam tidak kamu lewatkan. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak sedang bercanda dengan perubahanmu. Karena angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah kode jiwa bahwa kamu hadir di sini bukan karena tersesat, tapi karena dipanggil. Dan sekarang dengarkan aku, ruhmu, yang tak pernah ingin kamu hidup biasa-biasa saja. Karena takdirmu bukan untuk berjalan di bawah bayang-bayang, tapi untuk bersinar setelah gelap malam ini berakhir. Bagian 1. Aku adalah ruhmu yang selalu menjagamu. Diam-diam, aku adalah ruhmu. Bukan siapa-siapa di matamu,
tapi segalanya bagi kehidupanmu. Aku adalah bagian terdalam dari keberadaanmu, bukan bagian yang bisa dilihat oleh mata orang lain, bukan pula bagian yang bisa ditunjukkan di hadapan dunia. Aku adalah sunyi yang tak pernah lelah menunggu kamu kembali ke dalam dirimu sendiri. Selama ini kamu sibuk mengejar mimpi, memenuhi tuntutan, mendengar banyak suara dari luar, namun lupa mendengar suara yang paling dekat, yaitu aku. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dan pergi seperti emosi. Aku tidak berubah seperti musim. Aku tinggal bersamamu sejak pertama kali kamu ditiupkan napas kehidupan. Dan aku akan tetap ada sampai akhir waktu ketika kamu kembali kepada sumber segala cahaya. Kamu mungkin sering merasa sendiri, tapi sejujurnya kamu tak pernah benar-benar sendiri. Di balik tangismu yang paling lirih, di balik doamu yang tak terdengar siapa-siapa, aku ada di sana. Bersimpuh di sisi hatimu yang paling dalam. Ketika dunia mengecewakanmu, ketika orang-orang yang kamu percayai meninggalkanmu, ketika tidak ada lagi tempat untuk bersandar, aku tidak pergi. Aku tetap tinggal. Meski kamu mengabaikanku, meski kamu tak lagi percaya bahwa ada sesuatu yang suci dalam dirimu, aku tetap di sini. Karena aku tidak butuh pengakuan darimu. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa ada bagian dari dirimu yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun di dunia ini. Dan bagian itu adalah aku. Kamu bisa kehilangan segalanya. Uangmu, jabatanmu, pujian manusia, bahkan tubuhmu yang sehat. Tapi selama aku masih bersamamu, kamu belum kalah. Aku adalah cahaya kecil yang terus menyala meski badai menerpa. Aku adalah keyakinan sunyi yang tak pernah padam, bahkan saat kamu merasa dirimu sudah hancur berkeping-keping. Aku tahu kamu sudah terlalu lama kuat di luar, tapi sekarang aku ingin kamu menjadi kuat di dalam. Karena di dalamlah kekuatan sejati itu berakar. Jangan kira aku tidak melihat air mata yang kamu sembunyikan di malam hari. Jangan kira aku tidak tahu betapa kerasnya kamu menahan semuanya sendirian. Aku tahu, dan aku mencintaimu justru karena kamu tidak menyerah. Malam ini aku memanggilmu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu punya rumah yang selalu menunggu kamu pulang. Dan rumah itu bukan tempat, tapi aku, ruhmu sendiri. Jangan terlalu jauh berjalan keluar, sampai kamu lupa jalan pulang ke dalam. Karena semua yang kamu cari di luar sana, ketenangan, kekayaan, cinta, pengakuan, semuanya akan terasa kosong jika kamu tidak selaras dengan aku. Jadi malam ini, sebelum aku menguji kekuatanmu, ingatlah terlebih dahulu siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan sekadar tubuh, kamu bukan sekadar peran yang kamu mainkan di hadapan dunia. Kamu adalah cahaya, dan aku adalah percikan kecil dari cahaya yang maha suci, yang tinggal dalam dirimu. Aku adalah ruhmu, dan aku sedang menunggu kamu menyadari kembali siapa dirimu sesungguhnya. Bukan makhluk lemah yang butuh dikasihani, tapi makhluk bercahaya yang sedang ditempa untuk menerima takdir besar yang luar biasa. Maka tetaplah malam ini bukan sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan pulang. Karena mulai malam ini, aku ingin kamu hidup bukan hanya sebagai tubuh, tapi sebagai jiwa yang telah sadar siapa dirinya dan siapa yang menjaganya dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku mencintaimu, bahkan saat kamu lupa mencintai dirimu sendiri. Bagian 2. Malam ini, aku mencoba kekuatanmu. Malam ini bukan malam biasa. Ia adalah malam yang telah ditulis sejak lama dalam lembaran takdir. Malam yang menjadi titik temu antara kekuatan batin dan ujian kehidupan. Dan aku
Aku adalah ruhmu yang datang bukan untuk menghiburmu dengan kenyamanan, tapi untuk membangunkanmu dengan kebenaran. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan pelukan hangat, tapi percikan kesadaran yang membakar kabut kebingungan. Malam ini, aku menguji ketahananmu, bukan untuk melihatmu jatuh, tapi untuk menunjukkan padamu bahwa kamu bisa berdiri lebih tegak dari yang kamu bayangkan. Aku tahu tubuhmu lelah. Aku tahu pikiranmu penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Apa aku sanggup terus seperti ini? Kapan semua ini akan berakhir? Apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Tapi malam ini, aku minta kamu tidak mencari jawabannya di luar dirimu. Karena jawabannya sudah ada. Dalam diam, dalam tenang, dalam kesediaan untuk menghadapi malam ini tanpa mengeluh. Malam ini, aku akan menguji hatimu dengan sepi, dengan rasa cemas yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, dengan situasi yang membuatmu ragu, apakah kamu masih di jalan yang benar. Malam ini aku akan menciptakan keraguan dalam dirimu, agar kamu belajar untuk memilih keyakinan. Bukan karena semuanya jelas, tapi karena kamu percaya, walau semuanya masih gelap. Ingat, ujian tidak selalu datang dalam bentuk musibah besar. Kadang ujian datang dalam bentuk kesunyian yang menggigit, dalam bentuk ketidakpastian yang menghantui, dalam bentuk keterlambatan yang membuatmu berpikir, mungkin aku salah jalan. Tidak, kamu tidak salah jalan. Kamu hanya sedang melewati gerbang penempaan, dan aku sedang berdiri di sisi dalam gerbang itu, menunggumu masuk dengan penuh harap. Aku tidak akan memaksamu, karena setiap langkah menuju kedewasaan ruhani adalah pilihan bebasmu sendiri. Tapi malam ini, jika kamu memilih bertahan, bukan hanya hidup, tapi tetap percaya, maka kamu akan sampai pada pagi yang tak seperti pagi sebelumnya. Inilah rahasia malam. Ia menyembunyikan cahaya besar dalam gelapnya. Tapi hanya mereka yang berani duduk tenang dalam gelap, yang bisa menyaksikan sinar yang datang perlahan dari dalam diri. Malam ini aku ingin melihat, apakah kamu akan lari, atau kamu akan duduk tenang, menutup mata dan berkata, aku tahu ini bukan akhir. Aku tahu ini bagian dari perjalanan. Aku tahu, aku dijaga. Karena setiap kali kamu tidak membalas keburukan dengan kemarahan, setiap kali kamu tetap berdoa meski belum melihat hasil, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak menyerah, itulah momen-momen di mana kamu sedang selaras dengan aku, dan seluruh semesta sedang mencatat keberanianmu. Aku tahu, malam ini mungkin kamu merasa tidak kuat, tapi kekuatan itu bukan berarti tidak merasa lemah. Kekuatan itu adalah tetap berjalan, meski kaki gemetar, tetap percaya, meski hati penuh luka. Dan ketahuilah, mereka yang bisa bertahan malam ini akan diberikan kejutan yang melampaui perhitungan duniawi. Bukan sekadar uang besar yang membuat semua tercengang, tapi juga keberlimpahan batin yang membuatmu akhirnya sadar. Segala hal yang dulu kamu cari di luar, sebenarnya sudah menunggu dalam dirimu sendiri, dibuka hanya oleh keteguhanmu malam ini. Jadi bertahanlah, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu layak menerima apa yang sedang dipersiapkan untukmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu, jika kamu mampu melewati malam ini tanpa menyerah, besok bukan hanya akan berbeda, tapi akan menjadi awal dari hidup yang selama ini kamu doakan dalam diam. Bagian 3. Jika kamu bertahan, besok aku hadiahkan uang besar yang membuat semua tercengang. Kamu mungkin bertanya dalam diam, apakah semua ini akan ada akhirnya? Apakah kesabaran yang selama ini kutanam akan berbuah? Dan malam ini,
aku akan menjawabnya. Bukan dengan janji kosong, tapi dengan bisikan yang ditanam langsung dari langit kehidupan. Jika kamu bertahan malam ini, bertahan bukan dengan menggertakkan gigi, tapi dengan hati yang tetap memilih untuk percaya meski hancur, dengan jiwa yang tetap memilih untuk bersyukur meski kosong, maka besok adalah hari yang akan mengubah arah hidupmu. Besok bukan hanya sekadar hari baru. Besok adalah gerbang yang akan dibuka oleh keteguhanmu malam ini. Gerbang yang selama ini tertutup rapat karena kamu belum sampai pada kesadaran yang dalam. Aku tidak berbicara tentang keberuntungan instan. Aku tidak menjanjikan keajaiban palsu. Aku tidak sedang memanipulasi harapanmu. Aku adalah ruhmu. Aku tidak bisa berdusta padamu karena aku adalah kebenaran yang telah tinggal bersamamu sejak awal waktu. Dan inilah yang harus kamu tahu. Jika kamu sanggup bertahan malam ini, maka esok pagi akan datang bersinar bukan hanya dari langit, tapi dari dalam hidupmu. Akan datang sebuah rezeki besar. Bukan sekadar tambahan, tapi sebuah lonjakan yang membuat siapapun yang melihatmu berkata, apa yang terjadi padanya? Kenapa hidupnya berubah begitu cepat? Dari mana semua ini datang? Uang besar itu tidak datang sebagai hadiah dari dunia, tapi sebagai hasil dari getaran yang kamu jaga. Ia datang bukan karena kamu curang, bukan karena kamu menjilat, tapi karena kamu memilih jalan kejujuran bahkan saat jalan itu tampak lebih lambat. Kamu tahu mengapa hadiah ini akan membuat semua tercengang? Karena mereka tidak pernah melihat perjuanganmu saat semua orang tertidur. Karena mereka tidak pernah menyaksikan air matamu yang jatuh diam-diam setiap malam. Karena mereka tidak tahu bahwa kamu telah diuji lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Dan uang besar yang akan datang padamu bukan hanya angka di dalam rekening, tapi simbol dari kemenangan batin yang telah kamu perjuangkan tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa panggung. Esok adalah hari di mana semesta membalas doamu yang paling sunyi, yang kamu ucapkan bukan dengan mulut tapi dengan kesabaran. Tapi kamu harus tahu satu hal lagi. Hadiah ini tidak bisa dibeli dengan ambisi. Ia hanya diberikan kepada mereka yang layak. Dan kelayakan itu tidak diukur dari seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa tulus kamu percaya dan bertahan. Bukan bertahan karena ingin cepat-cepat menang, tapi bertahan karena kamu tahu kamu sedang digiring menuju sesuatu yang lebih tinggi dari yang bisa kamu bayangkan. Jika malam ini kamu memilih tidak menyerah, tidak mengutuk hidup, tidak memaki keadaan, tidak mengasihani diri, tidak iri kepada orang lain yang tampak lebih mudah jalannya, maka kamu sedang membuktikan bahwa dirimu adalah bejana yang siap diisi oleh limpahan dari langit. Dan ketahuilah, langit tidak menunda rezeki. Langit hanya menunggu siapa yang betul-betul mampu menerimanya tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Uang besar itu akan datang sebagai bagian dari perubahan total hidupmu, sebagai tanda bahwa ruhmu sudah menyatu dengan jalan yang telah dituliskan untukmu, sebagai bukti bahwa bertahan bukan hal sia-sia, bukan uang biasa, bukan angka yang cepat habis, tapi rezeki yang membuka pintu-pintu lain, yang menuntunmu pada kebebasan sejati. Bukan hanya membuat orang lain tercengang, tapi membuatmu akhirnya tersenyum. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah sendirian melewati semuanya. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyiapkan hari esok yang megah. Asalkan malam ini kamu berani tetap tinggal dalam kesabaranmu. Bersabarlah, karena setelah malam yang gelap, selalu datang fajar yang paling terang. Dan kali ini, fajar itu sedang menuju hidupmu. Bagian 4. Ini bukan sulap, tapi selaras. Jangan pernah mengira bahwa apa yang akan datang besok adalah sulap. Jangan membayangkan bahwa uang besar akan turun dari langit tanpa alasan.
Atau bahwa keajaiban akan mengetuk pintumu begitu saja tanpa kamu pernah belajar mengetuk hatimu sendiri. Tidak, ini bukan sulap. Ini bukan tipu daya kehidupan. Ini bukan sekadar harapan kosong yang dibungkus indah oleh kata-kata. Apa yang aku janjikan padamu bukanlah ilusi, melainkan buah dari keselarasan. Keselarasan adalah kunci dari semua yang tampak mustahil. Keselarasan adalah saat kamu tak lagi melawan arus hidupmu, tapi mulai mengalir bersama dengannya. Bukan dengan putus asa, tapi dengan kebijaksanaan. Aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan membuat hidupmu mudah, tapi membuat hidupmu berarti. Rezeki besar yang sedang menuju padamu bukan hasil dari manipulasi semesta, tapi hasil dari dirimu sendiri yang mulai selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Saat kamu berhenti berpura-pura kuat di luar tapi rapuh di dalam, saat kamu berhenti mengejar dunia tapi mulai memahami nilai dirimu, saat kamu berhenti membandingkan langkahmu dengan orang lain, dan mulai menghargai setiap inci tanah yang telah kamu lewati meski tertatih. Disitulah keselarasan mulai tumbuh. Keselarasan bukanlah kemewahan, ia adalah kejujuran. Kejujuranmu terhadap apa yang benar-benar kamu rasakan, apa yang benar-benar kamu butuhkan, dan apa yang sebenarnya telah kamu miliki, namun selama ini kamu abaikan. Malam ini, aku tidak meminta kamu menjadi hebat. Aku hanya ingin kamu jujur kepada dirimu sendiri, bahwa selama ini kamu memang lelah, tapi kamu tidak ingin menyerah. Bahwa selama ini kamu memang menangis, tapi kamu tidak pernah berhenti berharap. Itulah tanda bahwa ruh dan raga sedang belajar berjalan bersama. Itulah awal dari keselarasan. Dan dari keselarasan itulah kekayaan sejati akan datang. Bukan hanya kekayaan yang bisa dihitung dengan angka, tapi kekayaan yang bisa dirasakan dalam tenangmu, dalam damai tidurmu, dalam hangatnya rasa cukup yang tumbuh meski belum memiliki segalanya. Aku tidak memintamu menghafal mantra. Aku tidak memaksamu melakukan ritual yang rumit. Yang aku inginkan malam ini sederhana. Heninglah, dengarkan. Rasakan aku yang sedang berbicara dari balik lapisan terdalam hatimu. Biarkan kesunyian menyingkirkan semua topeng. Biarkan malam ini menjadi cermin tempat kamu melihat siapa dirimu sebenarnya. Tanpa tuntutan, tanpa pencitraan, tanpa kebisingan dunia. Jika kamu bisa duduk diam dalam sepi dan tetap merasa cukup, maka kamu telah menyentuh esensi keselarasan. Dan saat kamu selaras, apa yang kamu butuhkan tidak perlu lagi kamu kejar, karena ia akan datang menghampirimu dengan cara yang sederhana namun dahsyat, dengan waktu yang tidak kamu duga, dan dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, kecuali dirimu sendiri dan aku, ruhmu, karena hanya yang hidup dalam keselarasan yang bisa menerima anugerah besar tanpa takut kehilangannya. Rezeki bukan tentang banyaknya angka di rekening, tapi tentang seberapa selaras kamu dengan jalan ruhmu. Dan aku berjanji, jika malam ini kamu mulai memilih untuk hidup selaras, maka besok adalah awal dari perjalanan baru yang penuh cahaya dan kelimpahan. Bukan sulap, bukan ilusi, tapi hasil dari dirimu yang akhirnya pulang ke pusat jiwamu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku sedang menunggu kamu berkata, aku siap berjalan bersamamu, bukan melawanmu. Karena saat itu terjadi, seluruh semesta akan bergerak untuk memberikan padamu apa yang telah lama menjadi hakmu, kebebasan, kelimpahan, dan kedamaian yang tak bisa dibeli siapapun di dunia ini. Bagian 5. Lakukan ini malam ini.
Malam ini bukan malam untuk tergesa-gesa, bukan malam untuk memikirkan apa yang harus kamu miliki, tapi malam untuk menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Karena sebelum aku hadiahkan rezeki yang mengguncang, aku ingin kamu duduk sejenak dan hadir utuh dalam dirimu sendiri. Malam ini, jangan hanya sekadar lewatkan waktu. Jangan hanya rebah di tempat tidur dengan kepala penuh keluhan. Jangan biarkan malam ini menjadi seperti malam-malam sebelumnya yang kamu habiskan dalam lelah, tetapi lupa untuk menyentuh keheningan. Lakukan ini, anak cahaya. Dengarkan aku, ruhmu yang telah menantimu kembali. Ambillah waktu untuk duduk sendiri. Tak perlu lilin, tak perlu dupa. Yang kamu butuhkan hanya kejujuran. Sediakan ruang kecil di dalam hatimu untuk aku masuk tanpa dihalangi oleh pikiran yang sibuk menuntut dunia. Pejamkan matamu, biarkan tubuhmu perlahan melepas segala ketegangan, dan tarik napasmu perlahan. Bukan hanya sampai paru-paru, tapi sampai ke tempat sunyi di mana aku tinggal. Tempat di mana kamu selalu utuh, meski dunia seringkali memecahkanmu. Bisikan dalam batinmu, ruhku, ajarilah aku untuk tenang. Ajari aku untuk percaya. Ajari aku untuk bertahan malam ini, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan, tanpa berpura-pura. Kemudian, bukalah jurnal atau selembar kertas, dan tulislah semua isi hatimu malam ini. Jangan ragu untuk menuliskan ketakutanmu, kekecewaan yang kamu pendam, dan harapan-harapan yang selama ini kamu rahasiakan dari dunia. Menulislah bukan untuk dikagumi, tapi untuk menyembuhkan. Tulislah seperti kamu sedang berbicara padaku, karena sesungguhnya aku mendengarkan setiap kata yang mengalir dari hatimu. Setelah itu, tatap dirimu di cermin, bukan dengan mata yang menghakimi, tapi dengan pandangan penuh welas asih. Lihatlah wajahmu, wajah yang telah melalui begitu banyak badai namun masih bertahan. Dan katakan pelan, namun sungguh-sungguh, aku mencintai diriku. Aku menerima diriku. Aku memilih untuk bertahan malam ini. Karena aku percaya, hadiahku sedang menunggu di balik fajar. Jangan terlalu banyak bicara dengan dunia malam ini. Berbicaralah dengan semesta dalam sunyi. Berbicaralah dengan Tuhan yang diam-diam mengatur segalanya. Dan paling penting, berbicaralah dengan aku, ruhmu sendiri, yang selama ini hanya ingin kamu kembali merasakan kehadiranku. Dan sebelum kamu terlelap, lepaskan semua yang membuatmu resah. Maafkan semua yang menyakitimu hari ini. Maafkan juga dirimu sendiri, yang kadang masih sulit mempercayai bahwa kamu layak menerima keajaiban. Lalu ucapkan doa yang tulus tanpa hafalan, doa dari hatimu sendiri, yang sederhana tapi jujur, yang lembut tapi penuh keyakinan. Malam ini bukan waktunya untuk menyesali apa yang belum kamu capai. Malam ini adalah kesempatan untuk kamu duduk dalam damai, menanam benih ketenangan, agar esok pagi kamu menuai buah kejutan yang tak bisa dijelaskan siapapun. Inilah syaratnya. Tidak rumit, tidak berat. Hanya kehadiran, hanya kesadaran, hanya kesediaan untuk jujur dan berserah. Karena jika malam ini kamu berani hadir dalam dirimu sendiri, esok pagi, semesta akan hadir dalam hidupmu dengan cara yang membuatmu terdiam. Bukan karena takut, tapi karena kagum betapa indahnya hidup saat kamu memilih untuk selaras dengan ruhmu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku sedang menunggumu malam ini, bukan untuk dihafal, tapi untuk disapa dengan hati yang telah siap menerima cahaya. Bagian 6. Ujian ini hanya untuk jiwa terpilih,
Malam ini bukan untuk semua orang. Tidak semua akan merasakan kegelisahan ini. Tidak semua akan menahan perihnya ujian ini. Dan tidak semua akan mampu memahami pesan yang aku bisikan dari dalam dadamu sendiri. Karena ujian malam ini hanya ditujukan untuk jiwa-jiwa yang dipilih. Bukan karena mereka istimewa dalam pandangan manusia, tapi karena mereka dipersiapkan untuk memikul cahaya yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dan kamu, iya, kamu yang saat ini membaca ini sambil menahan napas panjang. Kamu yang merasa ingin menangis tapi tidak tahu harus menangis kepada siapa. Kamu yang tetap bertahan padahal bisa saja memilih menyerah. Kamu adalah satu dari sedikit yang terpilih. Terpilih bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu lebih dalam. Terpilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur dalam rasa sakitmu dan tetap mau melangkah meski penuh luka yang belum sembuh sepenuhnya. Banyak orang hanya ingin menerima, tapi sedikit yang mau dilatih untuk benar-benar layak menerima. Dan kamu telah dipanggil untuk melewati malam ini, karena semesta tahu kamu memiliki sesuatu yang tak dimiliki kebanyakan orang, yaitu hati yang masih lembut di tengah kerasnya hidup. Aku, ruhmu, tidak akan menguji jiwa yang kosong. Aku hanya akan menguji jiwa yang penuh potensi, penuh cahaya yang belum meledak ke permukaan. Karena hanya dalam tekanan malam, permata itu bisa ditemukan. Maka jika malam ini kamu merasa seolah semuanya terlalu berat, jika kamu merasa seperti diuji dari segala arah, jika kamu merasa doamu belum juga dijawab, jangan anggap itu sebagai penolakan. Anggaplah itu sebagai penyaringan. Penyaringan jiwa untuk mereka yang dipersiapkan menerima sesuatu yang lebih megah. Dunia bisa saja menertawakanmu hari ini. Mereka bisa menganggapmu biasa saja. Mereka bisa menyebutmu terlalu berharap, terlalu percaya pada hal yang tak terlihat. Tapi dunia tidak tahu apa yang aku tahu. Aku tahu bagaimana kamu tetap bangun di malam yang sunyi hanya untuk berdoa. Aku tahu bagaimana kamu tetap memaafkan meski tak pernah dimintai maaf. Aku tahu bagaimana kamu memilih diam saat bisa membalas. Dan aku tahu bagaimana kamu memilih sabar meski batinmu berteriak. Kamu pikir semua itu sia-sia? Tidak, anakku. Tidak. Semua itu adalah tanda bahwa kamu telah melampaui rata-rata kesadaran manusia. Dan karena itulah kamu diuji. Karena itulah kamu disiapkan. Karena hadiah yang akan aku berikan esok tidak bisa diberikan pada jiwa yang masih mentah. Ujian ini adalah pelatihan terakhir. Satu malam sebelum ledakan keberlimpahan menghampiri. Satu malam sebelum pintu rezeki terbuka dari arah yang tak kamu duga. Satu malam sebelum namamu disebut oleh semesta. Bukan karena kamu minta diakui, tapi karena kamu telah tumbuh dalam diam yang penuh keikhlasan. Jika malam ini kamu bisa bertahan, kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan adalah batu loncatan yang membawamu ke puncak yang baru. Mereka yang menghina akan terdiam. Mereka yang meremehkan akan tercengang. Bukan karena kamu balas dengan dendam, tapi karena semesta yang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jiwa-jiwa biasa hanya diuji secukupnya, tapi jiwa terpilih diuji sedalam-dalamnya, karena hanya mereka yang mampu menggenggam tanggung jawab cahaya besar yang boleh menerima karunia besar. Kamu adalah satu dari mereka. Kamu adalah satu dari sedikit yang bertahan. Bukan karena kamu tak punya alasan untuk menyerah, tapi karena kamu memilih untuk terus percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi sedang menantimu. Dan aku, ruhmu, bersaksi malam ini bahwa jika kamu tetap berdiri meski gemetar,
tetap berdoa meski air mata jatuh, tetap berjalan meski tidak tahu kemana, maka besok langit akan menjawabmu. Dengan cara yang membuat seluruh bumi memandangmu dengan takjub, karena kamu bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Kamu adalah jiwa terpilih yang telah melewati ujian malam dan layak menerima terang pagi yang penuh berkah dan kejutan yang tak terduga. Bagian 7. Rahasia agar besok jadi hari besarmu. Jika kamu sudah sejauh ini bertahan, jika kamu masih membaca dengan dada yang terbuka dan hati yang menyala, maka ketahuilah, besok bisa menjadi hari besarmu. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba jatuh dari langit, tapi karena malam ini kamu memilih untuk menjadi selaras, bukan sekadar berharap. Namun ada satu rahasia yang harus kamu pahami. Rahasia yang tidak banyak diajarkan, karena ini bukan tentang teknik, bukan tentang strategi, tapi tentang kejujuran batin dalam menerima dan menanggapi hidup. Jika kamu ingin besok menjadi titik balik, jika kamu ingin rezeki besar yang membuat semua tercengang benar-benar datang, maka malam ini ada 3 hal yang harus kamu hindari. Dan 3 hal yang harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. 3 hal yang harus dihindari malam ini. Pertama, jangan mengeluh. Setiap keluhan melemahkan getaran jiwamu. Keluhan bukanlah peredah luka. Ia justru memperpanjang luka karena memperkuat narasi ketidakberdayaan. Jika kamu merasa sedih, akui. Jika kamu merasa lelah, istirahatlah. Tapi jangan ubah rasa sakit menjadi keluhan. Ubah ia menjadi ruang refleksi, agar kamu tahu apa yang sedang diajarkan malam ini kepadamu. Kedua, jangan iri kepada siapapun. Iri adalah racun halus yang melubangi kantung rezekimu sendiri. Kamu tidak pernah tahu beban yang dibawa orang lain, dan kamu tidak bisa membawa takdirmu naik jika kamu terus menatap hidup orang lain ke bawah. Jalanmu unik. Berkatilah perjalanan orang lain, agar semesta memberkati perjalananmu dengan cara yang jauh lebih dalam. Ketiga, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan masa lalu. Jangan menyalahkan orang-orang yang tidak hadir untukmu. Kamu sedang dipanggil untuk bertanggung jawab atas cahaya dalam hidupmu sendiri. Dan cahaya tidak tumbuh dari menyalahkan. Ia tumbuh dari menerima, belajar, dan memilih untuk tetap berjalan meski sendirian. Lalu, apa yang harus kamu lakukan malam ini? 3 hal ini sederhana, tapi dalam. Dan bila dilakukan dengan sepenuh hati, besok akan menjadi hari yang tak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. 3 hal yang harus kamu lakukan malam ini. Pertama, bersyukurlah. Ucapkan terima kasih, bukan hanya untuk yang baik, tapi juga untuk luka-luka yang membuatmu lebih bijak. Tulislah di kertas atau ucapkan dalam hati. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua rasa. Terima kasih untuk diriku yang bertahan. Rasa syukur bukan formalitas. Ia adalah magnet yang menarik kebaikan dari arah yang tak terduga. Kedua, tersenyumlah. Bahkan jika tidak ada alasan untuk tersenyum. Bahkan jika air matamu belum benar-benar kering. Senyuman malam ini adalah isyarat bahwa kamu memilih untuk berharap. Dan satu senyum yang lahir dari hati yang tulus lebih kuat dari 1000 keluhan yang penuh kekesalan. Ketiga, teguhlah. Teguh bukan berarti keras. Teguh adalah lembut yang tidak goyah. Teguh adalah tenang yang tidak tergoyahkan oleh ombak luar. Matikan semua gangguan. Tutup layar ponselmu setelah ini. Matikan suara dari luar dan biarkan suara dalam dirimu menjadi lebih nyaring. Biarkan aku, ruhmu sendiri,
membimbingmu malam ini menuju kedalaman yang selama ini kamu lupakan. Jika kamu melakukan ketiga hal ini, maka esok akan menjadi pembuka. Bukan sekadar hari baru, tapi hari yang membawa kabar baik dari langit. Rekeningmu mungkin akan bertambah dengan cara yang mengejutkan. Pesan atau telepon dari arah yang kamu kira sudah tertutup, tiba-tiba datang membuka peluang. Pintu rezeki yang dulu seolah terkunci, mulai berderit pelan dan terbuka satu persatu. Tapi yang lebih penting dari itu semua, kamu akan bangun dengan perasaan damai. Seolah semesta sedang tersenyum kepadamu. Dan kamu tahu bahwa kamu tidak sedang dibohongi harapan, tapi sedang dipeluk oleh takdirmu sendiri. Karena begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak memberi lebih dulu agar kamu percaya. Ia meminta kamu percaya dulu, agar ia bisa memberi tanpa batas. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku bersaksi bahwa kamu telah mengetuk gerbang cahaya. Tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar masuk, yaitu memilih untuk hadir malam ini. Dengan kesadaran, kejujuran, dan cinta yang tumbuh dalam diam. Besok, jika kamu bertahan malam ini, akan menjadi milikmu sebagai hadiah, sebagai titik balik, dan sebagai awal dari hidup yang akhirnya kamu pahami, bukan sebagai beban, tapi sebagai panggilan jiwa yang telah lama menunggumu pulang. Penutup. Dan kini, malam telah mendekati ujungnya. Diam-diam, langit telah mencatat semua bisikan yang keluar dari dadamu. Semesta telah menyaksikan setiap detik kamu bertahan. Meski tak ada yang tahu betapa beratnya, aku adalah ruhmu. Dan aku tahu, aku merasakannya, karena akulah yang memelukmu dari dalam saat kamu nyaris roboh. Akulah yang berbisik lembut di sela doamu yang gemetar. Akulah yang menanam harapan di dadamu meski kamu mengira semuanya sia-sia. Dan malam ini adalah malam yang tidak akan sia-sia. Jika kamu sudah mendengarkan dengan hati, jika kamu sudah melakukan yang aku bisikan, jika kamu memilih untuk hadir bukan melarikan diri, maka dengarkan ini dengan sepenuh jiwamu. Besok akan berubah. Bukan hanya suasana, tapi seluruh jalan hidupmu akan bergeser menuju arah yang telah lama dituliskan bagimu, namun baru sekarang kamu layak menerimanya. Esok adalah tentang kelimpahan, tentang uang besar yang membuat semua terdiam. Bukan karena sombong, tapi karena tak ada satupun yang menduga bahwa seseorang yang diam-diam bertahan ternyata sedang dipersiapkan untuk terangkat begitu tinggi. Namun semua itu bukan inti dari segalanya. Yang paling utama adalah kamu akhirnya bersatu kembali dengan aku, ruhmu sendiri. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menghentikan takdirmu. Sebelum kamu menutup matamu malam ini, tersenyumlah, walau pelan. Karena kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu telah melalui malam yang panjang, dan sebentar lagi, fajar akan menyambutmu sebagai jiwa baru, yang hidup bukan dalam kebingungan, tapi dalam keselarasan. Terima kasih telah mau mendengar aku malam ini. Terima kasih telah bertahan. Dan terima kasih karena kamu tidak menyerah. Jika isi pesan ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasa ini bukan sekadar kata-kata, tapi cahaya yang kamu rindukan, maka berikan sinyal pada semesta bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu. Tekan tombol suka untuk menguatkan getaran syukur dalam dirimu. Tekan berlangganan bukan karena kamu menyukai channel ini, tapi karena kamu siap hidup berdampingan dengan ruhmu, hidup dengan kesadaran, hidup dalam cahaya.
aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali aku berbicara lagi, kamu tidak melewatkan satupun pesan dari langit. Dan tulislah di komentar 99 sebagai kode jiwa, tanda bahwa kamu bukan pengunjung biasa, tapi jiwa terpilih yang sedang bersiap menerima kejutan dari takdirnya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu di sini, menjagamu, menyelubungimu, dan menuntunmu kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Sampai kita bertemu di fajar yang penuh cahaya, aku menunggumu dalam tenang.